Judulnya minggu kelima ini adalah Allah sebagai tukang priuk kita yang berdaulat, menjadikan kita bejana-bejananya, wadahnya untuk menampung Dia. Ya, nanti coba kita sampaikan bebannya ya. Saya terkesan di sini mengenai Allah sebagai tukang priuk yang berdaulat dan juga bejana belas kasihan. Ya. Nah, bagaimana nanti penerapannya coba kita nikmati sama-sama. Jadi yang pertama ya, kita perlu melihat bahwa Allah itu berdaulat. Nah, ini banyak orang tidak melihat ya. Nah, sebagai Allah yang berdaulat, Dia adalah tukang priuk ya. Atau boleh dikatakan dialah sang pencunan. Tadi di ayat yang kita dua baca sangat jelas sekali ya, bahwa kita ini berada di tangan Tuhan. Ini perlu kita lihat bahwa kita ini berada di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa. Entah kita jatuh dalam dosa, entah kita sukses, sama aja. Kita ini di tangan Tuhan. Nah, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, ini yang penting ya, sang tukang priuk itu. Nah, ini yang kita perlu lihat dan perlu kita alami. Karena kalau kita tidak melihat ini ya, kita juga kurang motivasi untuk berada dalam hidup gereja. Tapi kalau kita melihat Allah yang berdaulat, ya Allah yang mengatur segala situasi, ya kita akan terdorong untuk menikmati Tuhan. Ya. Nah, Allah yang berdaulat ini, ya ketika kita jatuh dalam dosa, Dia menjadi Allah yang penuh belas kasihan. Luar biasa loh ini ya. Kita jatuh dalam dosa, Dia menjadi Allah yang berbelas kasihan, ya kaya dengan rahmat. Maka dikatakan belas kasihannya itu adalah belas kasihan yang berdaulat. Ketika posisi kita biasa, ya Dia menjadi Allah kasih kepada kita. Jadi rahmat ini atau belas kasihan ini jauh lebih dalam daripada kasih. Nah, di satu pihak kita mengasihi Tuhan, tapi satu pihak juga kita perlu mengandalkan rahmat Tuhan. Ya, jadi saya melihat ini penuh dengan syukur. Ya. Karena kalau Allah kita tidak berbelas kasihan, ya menurut saya kita akan habis. Ya. Karena sekuat-kuatnya orang, kalau tidak menikmati belas kasihan Allah, suatu saat dia akan kecewa, suatu saat dia akan gagal. Jadi tadi Yeremia pasal 18 ayat 6 mengatakan, sebagai tukang priuk, ya kita inilah tembikar di tangan tukang priuk itu. Tembikar itu maksudnya bejana tanah liat ini. Jadi tukang priuk ini terserah dia mau buat apa. Jadi pemilihan Allah kepada kita adalah tergantung tukang priuk ini, tergantung kepada Allah ini. Jadi kalau satu bejana dia buat untuk yang hina, terserah dia. Tapi satu bejana dibuat untuk kemuliaan, juga terserah dia. Ya, jadi ini satu pihak kita perlu melihat bahwa Allah yang berdaulat yang penuh dengan belas kasihan. Nah, semakin kita melihat ini ya, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Ya, karena kenapa? Kita akan senang datang kepada Tuhan kita. Tuhan kita bukan Allah yang sangat kejam sekali ya, tapi Dia Allah yang penuh belas kasihan. Ya, jadi ini juga yang menurut saya menjawab mengapa beberapa orang ya, atau mungkin kita juga ya, kadang di tengah pelayanan kita sering kecewa ya. Kita mungkin akan melihat orang lain ya. Kita tidak melihat Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan. Terus kita punya tanggung jawab pelayanan atau tanggung jawab keluarga juga tidak begitu sungguh-sungguh. Karena mungkin kita berusaha, hasilnya tidak seberapa ya. Berusaha lagi, jeripaya lagi, hasilnya juga tidak ada. Akhirnya orang kalau melihatnya jeripayanya, melihat usahanya, jangan kecewa. Seperti tadi Roma pasal 9 ayat 16 ya, mengatakan tadi, itu tidak tergantung kepada kehendak kita, tidak tergantung kepada usaha kita, tapi tergantung kepada rahmat Allah. Ya, jadi misalnya kita, apalagi dalam masa pandemi ini ya, kita mau jenguk orang juga serba salah, ya toh. Nah, gimana kaum saleh bisa bertumbuh? Ya, tapi kita perlu melihat bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Di setengah situasi yang seperti ini, Dia sangat-sangat berbelas kasihan.
Jadi kita perlu mengapresiasi ini, memuji Allah dan menyembah Allah yang penuh belas kasihan. Nah, kita juga perlu melihat ya, Allah yang penuh belas kasihan ini menciptakan kita sebagai apa tadi? Bejana, ya toh? Bejana tanah liat. Bejana tanah liat, tapi Allah ada di dalamnya. Nah, ini luar biasa loh ya. Allah ada di dalam bejana tanah liat. Ya toh? Harta mustika ini kami miliki di dalam bejana tanah liat. Jadi manusia luar kita ini sama susunannya dengan tanah liat. Tapi di dalam roh kita ada Allah kehormatan, ada Allah yang mustika. Nah, justru inilah berarti tujuan kita sebermula bukanlah hanya menjadi tanah liat atau menjadi bejana saja. Tapi bejana inilah untuk menampung Allah yang dipersiapkan untuk kemuliaan. Amin. Amen. Jadi Allah berdaulat, Allah penuh belas kasihan, menciptakan kita sebagai bejana untuk menampung Allah sendiri. Amin. Nah, jadi satu pihak tadi dia berdaulat, di satu pihak lagi dia menciptakan kita sebagai bejana untuk menampung dia. Jadi artinya apa? Dia menyiapkan kita untuk kemuliaan. Nah, karena itu kita nggak boleh kecewa, ya, tidak boleh lemah, ya kan? Kenapa? Karena kita melihat bahwa Allah itu penuh belas kasihan, ya, sangat melelahkan, ya. Jadi orang tua juga lelah, jadi anak juga lelah, ya. Misalnya anak ujian terus, ya, nah, capek, kesal, gitu. Ya karena tidak ada kenikmatan yang lain. Nah, orang tua pun capek, udah ngurus anaknya, udah ngandani anaknya, gitu. Anaknya tidak berubah, juga kesel, juga capek juga, ya. Nah, karena itu benar-benar kenikmatan kita minggu ini juga sangat mendorong, sangat juga memotivasi kita. Amin. Bahkan dikatakan di ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 6 ya, kita perlu melihat petunjuk wajah dari Kristus. Jadi untuk memahami pengetahuan kebenaran ilahi, ya, kita perlu melihat petunjuk wajah Kristus. Nah, kalau udah berbicara petunjuk wajah Kristus, berarti kita harus sering-sering berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, misalnya saya lihat seseorang, gitu, kita bisa lihat dari wajahnya ini, Tuhan ini marah, orang ini marah, atau orang ini senang sama kita. Nah, sama ketika kita sering-sering baik-baik di hadirat Tuhan, memandang kepada Tuhan, kita akan tahu raut muka atau petunjuk wajah dari Kristus. Amin. Amen. Jadi tadi kan katakan Allah berdaulat, Allah penuh belas kasihan. Ya. Akhirnya apa? Kita sering-sering datang kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Allah penuh belas kasihan. Nah, Allah penuh belas kasihan, kita akhirnya tahu apa? Wajah Kristus. Oh ya. Jadi artinya apa? Kalau orang-orang benar-benar mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan belas kasihan Tuhan, itu sebenarnya tidak akan mungkin berdosa lagi. Tidak akan mungkin kecewa lagi. Kenapa? Dia akan tahu wajah Tuhan. Dia akan mendapatkan keilahian Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jadi seperti di Ibrani dikatakan kita sering-sering datang kepada takhta anugerah, ya, supaya menemukan anugerah dan mendapatkan rahmat pada waktunya. Ini datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan, memandang wajah Tuhan, ya. Akhirnya apa? Kita akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Jadi berita ini satu pihak kelihatannya kok Allah itu sangat otoriter, ya. Allah itu sangat berdaulat. Tetapi Allah yang berdaulat ini penuh belas kasihan. Amen. Bahkan kedaulatannya dia adalah kedaulatan yang berbelas kasihan. Nah, karena kita melihat ini, kita akhirnya apa? Senang datang kepada Tuhan. Amen. Sering datang kepada Tuhan. Amen. Ketika kita sering datang kepada Tuhan, kita akan tahu apa? Wajah Kristus. Kita akan lihat apa? Petunjuk wajah Kristus. Jadi sebenarnya inilah berita hari ini. Inilah bebannya, ya. Jadi Allah berdaulat, ya. Allah penuh belas kasihan. Karena Allah penuh belas kasihan kita lihat, kita alami, kita datang kepada Dia, ya. Sering-sering memandang Dia, sering-sering menikmati penyertaannya yang personal, ya. Terus apa? Akhirnya kita tahu Tuhan ini maunya apa. Amen. Petunjuk wajah Kristus kita akan tahu. Nah, ketika kita tahu petunjuk wajah Kristus, makanya kita tidak kecewa, ya. Kita akan sukacita, kita akan berharap kepadanya, ya. Karena kita tahu apa? Kita ada di tangannya. Sungguh luar biasa loh berada dalam tangan Tuhan itu. Kalau orang Kristen melihat ini, ya, bahwa kita ada di tangan Tuhan,
itu suatu kenikmatan yang besar. Ya, ada masalah, tidak ada masalah, kita di tangan Tuhan. Amen. Kita sukacita, kita juga lagi berduka juga, Tuhan kita ada di tangan Tuhan. Inilah Tuhan yang kita miliki. Ya, jadi mungkin berita ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang Kristen lainnya. Ya, kalau kita bersekutu dengan mereka, ya, Allah itu penuh belas kasihan. Amin. Allah itu berdaulat. Ya, Allah itu menaruh dirinya yang mustika di dalam diri kita. Kita bencana tanah liat, tapi kita memiliki Allah. Dan bukan hanya itu, kita ada di tangan Allah ini. Amin. Serasa beritanya cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ini ya, dan kita baik-baik datang kepada Tuhan untuk menikmati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami melihat Allah yang penuh belas kasihan. Amin. Sungguh kami terdorong ya Tuhan. Biarlah melalui perkara ini kami sering-sering datang kepadamu. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, menikmati penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, kami juga menyadari bahwa kami berada di tangan-Mu Tuhan. Dalam situasi apapun, kami ada dalam tangan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan saudari kami yang lainnya. Tuhan, mungkin yang kena dampak Tuhan COVID-19 ini. Karena kami semua kaum beriman, oh inilah kedaulatan-Mu, dan kami berada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Menjadikan kami sebagai bejana-bejana belas kasih-Mu. Amin. Oh, yang Kau menjadi tukang periuk bagi kami. Amin. Kami adalah bejana yang ada di tangan-Mu. Amin. Yang akan Kau bentuk sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima atas kasih. setiap rahmat dan belas kasih-Mu. Amin. Dalam setiap penghidupan kami. Ya. Tuhan, kami mengandalkan diri kami. Amin. Dan kami bersandar kepadamu. Amin. Bersandar pada rahmat dan belas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Dan terima kasih. Terima Di masa kasih. pandemi ini. Amin. Dapatkan saudara-saudari kami. Amin. Lebih banyak bersandar kepadamu. Amin. Karena kami tahu Ya. kami ada berada di dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.